Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruhi Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Muhammad sallallahu Syekhuna wa matikal faqirah zawjati annallaha yataghasyahu birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala ba'dul arifina as-sabru thalathu maqamatin tarkus syakwa wahia darajatut tabi'in warridha bil maqduri wahia darajatuz zahidin wal mahabbatu lil ibtila'i wahia darajatus siddiqin. Fa fil hadithi u'budillaha 'ala ridha fa illam tastati' fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsirun. Sebagian ulama ma'rifah para arifin berkata, kesabaran itu ada 3 maqam, ada 3 kedudukan. Pertama, tarkus syakwa wahia darajatut tabi'in, meninggalkan keluh kesah, dan itulah derajat tabi'in. Waridha bil maqdur wahia darajatuz zahidin, yang kedua ridha dengan keputusan Allah, dan itulah derajat para orang-orang yang zuhud. Yang ketiga wal mahabbah lil ibtila, cinta karena mendapatkan musibah, dan itulah derajat para siddiqin. Di dalam hadis diungkapkan u'budillah ala ridha, sembahlah Allah, esakan Allah dengan penuh kerelaan. Maka jika kamu tidak dapat, maka di dalam sabar itu atas apa yang kamu tidak suka,
ada kebaikan yang banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, pasal yang kita kaji pada pagi hari ini lanjutan dari makalah ke-25. Sebagian arifin, ulama-ulama ahli ma'rifah, ahli teologi, ahli usuluddin, orang-orang yang menggeluti ilmu suluk, berkomentar bahwa kesabaran itu ada 3 makom. Sedangkan definisi sabar adalah as-sabru habsun nafsi ala ma takrahu. Definisi sabar itu menahan diri atas apa-apa yang tidak suka. Ketika kita dianiaya, ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan sakit, itu bagian dari melatih kesabaran. Karena itu semuanya tanpa seizin Allah tidak mungkin terjadi. Seperti juga kasus pandemi sekarang ini yang mewabah, yang zona merah hampir seluruh Jakarta ini, yang membuat harus ada PSBB ketat lagi mulai hari Senin. Jadi ini yang juga harus kita patuhi bersama. Setidaknya 3M yang biasa lazim itu protokol kesehatan. Cuman kalau saya bukan 3M jadi 4M 1L. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. M yang keempat, makan lesehan gitu. Masa habis cuci tangan kagak makan gitu. Yaitu intermezzo ya. Nah, oleh karena itu disertai dengan doa kita ya. Karena ini sudah begitu overload di rumah sakit, tempat-tempat darurat, tapi tetap kita punya sandaran vertikal Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah agar segera berakhir ini ya. Nah, ini juga bagian dari melatih kesabaran. Itu definisinya. Nah, di sini dikomentari kesabaran itu sendiri ada 3 makom. Ada 3 klasifikasinya ya. Yang pertama, dia tidak mengeluh kepada siapapun dengan ujian itu. Karena dia sadar, mereka sadar dengan ujian itu akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat tabi'in. Kan nanti urutannya Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu yang kedua, ridha dengan keputusan Allah. Apapun yang Allah putuskan itu yang terbaik, itu yang kita terima. Maka kita masuk kepada makom yang namanya darajatul zahidin, derajat orang-orang yang zuhud, yang mengutamakan kepentingan-kepentingan ukhrawi. Yang ketiga, sabar itu mahabbah lil ibtila. Justru dia menyukai adanya ujian itu, adanya musibah itu dia nikmati ya. Tidak menyalahkan siapapun. Ini derajat siddiqin, orang-orang yang jujur ya. Nah, di dalam hadis dijelaskan, ubudillah ala ridho, esakan Allah, sembahlah Allah karena keredoan kita. Jadi kita ibadah jangan merasa terpaksa, ibadah jangan merasa kita menjadi beban. Kita jadikan ibadah ini apakah sholat, apakah ngaji, apakah siyam, apakah zikir, apakah silaturahim, itu bagian dari keridhaan kita, bagian dari kebutuhan kita. Allah nggak perlu kita, kita yang perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi memberikan pelajaran buat kita, esakan Allah, sembahlah Allah atas dasar keridhaan ya.
Fa illam tastati', maka jika kamu tidak mampu, fafi sabri, maka di dalam kesabaran itu ada kebaikan yang banyak tapi kamu tidak suka dengan itu, gitu kan. Alam takrahu khairun katsirun. Dua kata kuncinya menghadapi musibah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolong dalam menghadapi musibah apapun kepada Allah dengan jalan sabar dan selalu sholat. Kita berusaha untuk berjamaah. Itu kata kuncinya itu. Jadi kita merasa menerima, pasrah dengan ketentuan Allah tanpa mengurangi ikhtiar sebagai manusia. Wal maqalatu sadisatu wal ishruna, makalah ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salam, man laqiyani bil mauti wa huwa yuhibbuni ay yashtaqu ilayya wa yarghabu fi ma indi minas sawabi adkhaltuhu jannati ma'as sabiqin. Wa man laqiyani bil mauti wal hal huwa yakhafuni ay yakhafu azabi ajnabtuhu nari. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni bi an tanqabidun nafsahu min syai'in khaufan min iqabillah ta'ala lahu fihi ansaitul hafadzata ay al malaikatal ladzina katabu a'malahu dzunubahu fadlan minallah ta'ala alaihi. Makalah ke-26. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi, selamatan atas mereka, man laqiyani, siapa yang berjumpa dengan aku, yaitu menghadapi kematian dia berjumpa dengan aku, wa huwa yuhibbuni, dalam keadaan dia mencintai aku, yakni rindu kepada aku, termotivasi untuk selalu mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku masukkan dia ke dalam surgaku bersama sabiqin, orang-orang yang terdahulu, bisa sahabat, bisa tabi'i, bisa tabi'ut tabi'i. Kalau orang berjumpa dengan aku, yaitu mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cinta kepada Allah. Arti cinta kepada Allah, rela hidupnya diatur oleh Allah. Dia rindu kepada Allah, rindu dengan zikir, rindu dengan sholat berjamaah. Itu identik dengan dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyambutnya, adkhaltuhu jannati, saya masukkan orang itu ke dalam surgaku. Kalau dia meninggal dunia memang rindu ingin berjumpa dengan Allah, melihat hiruk pikuknya seperti ini di dunia, melihat begitu hantaman kanan dan kiri, melihat berbagai macam orang yang menyudutkan umat Islam, tetap dia berjuang, dia sabar. Tapi ada satu modal dia, cintanya kepada Allah, sehingga dia meninggalkan itu semuanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan takut kepada Allah, dalam keadaan cinta kepada Allah. Allah berjanji, adkhaltuhu jannati, kata Nabi, aku masukkan hambaku itu ke dalam surgaku. Yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, hai orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Hai jiwa yang tenang, ya mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Hai jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia, masuk ke dalam kelompokan orang-orang yang baik, masuk ke dalam surgaku. Wa man laqiyani bil mauti wal hal huwa yakhafuni ay yakhafu azabi ajnabtuhu nari. Siapa saja berjumpa dengan aku, dia meninggal dunia padahal dia takut dengan azabku, cinta ketemu Allah,
tetapi takut dengan azab Allah, maka Nabi bersabda, ajnabtuhu nari, ya, aku jauhkan orang itu dari api nerakaku, ya, karena dia takut kepada Allah. Itu juga bagian dari keikhlasan, ya. Pertama cinta Allah, kedua takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahi minni bi an tanqabida nafsahu min syai'in khaufan min iqabillah ta'ala lahu fihi ansaitul hafazata ay al malaikata alladzina katabu a'malahu dzunubahu fadla minallah ta'ala alaih. Siapa yang berjumpa dengan aku dengan kematian itu dan dia malu kepada aku bahwa mengerut dirinya dari sesuatu karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut banyak catatan-catatan dosanya, dia sudah istighfar, dia sudah minta ampun dengan penyesalan, maka Allah nyatakan ansaitul hafazata, aku bikin lupa malaikat yang mencatat amal-amal keburukan dia, dihapuskan, ada pemutihan. Kalau dulu ada pemutihan tentang rumah, pemutihan tentang PBB dan sebagainya, dosa juga ada pemutihan dari Allah. Dari sejak akil balik sampai meninggal dunia dosanya banyak, tapi akhir hidupnya husnul khotimah diputihkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, dan malaikat dilupakan oleh Allah. Apa yang dia catat-catat keburukan-keburukan hambanya itu dibikin lupa, ansaitul hafazah, sehingga yang dia terima nanti catatan-catatannya dari tangan yang kanan, karena tidak ada noda-noda, tidak ada nuktah-nuktah. Alladzina katabu a'malahu dzunubahu. Kenapa ini? Fadla minallah ta'ala alaihi, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sebenarnya dengan orang di dunia ini. Begitu orang dengan peraturan-peraturan yang banyak, dengan tahapan-tahapan dalam rangka menuju kepada kelulusan atau kelolosannya, membangun PT, membuka kantor dan sebagainya, tapi bagi dia karena ada kedekatan, karena ada pernah dia berbuat sesuatu sama orang yang dimaksud tadi itu, udah yang ini gampangin, VIP gitu kan. Nah, orang juga di sisi Allah ada yang begitu. Ketika orang lain mendapatkan kesusahan, ditanya ini dan itu, dia bighairi hisab, tanpa dihitung, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan catatan-catatan hitamnya itu sudah dihapuskan oleh Allah. Ya. Ya, ini Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi. Wal maqalatus sabi'ah wal 'ishrun an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Makalah ke-27 dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Addi maftaradallah alaika bitamam takun a'badan nas ay tasir aksaron nasi ibadatan wajtanib maharimallah takun azhadan nas ay tasir akbaron nas bughdan lid dunya wa iradan anha warda bima qasamallahu lak min rizqi takun agnan nas ay tasir aksaron nasi malan. Makalah ke-27 dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Tunaikanlah apa-apa yang Allah wajibkan kepada kamu dengan sempurna, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya, menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Dan jauhilah apa-apa yang Allah haramkan, kamu akan menjadi manusia yang zuhud, yakni kamu menjadi kebanyakan manusia yang begitu benci dengan dunia dan memalingkan urusan dunia, mengutamakan akhirat. Dan redholah dengan apa yang Allah bagikan kepada kamu daripada rezeki itu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ini juga lagi-lagi kekuatan hati, ya, yang mendorong dia untuk
begitu dekat. Kita kan semuanya ini proses untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam rangka menjaga keimanan kita. Iman seseorang mesti dijaga. Bapak punya barang berharga, saya yakin dijaga, ada proteksnya di situ. Ya, kadang-kadang di rumahnya nanti ada CCTV lain lagi. Itu surat berharganya dilaminating, pokoknya dirapi, dikunci itunya, digembok bahkan tempat penyimpanannya. Di rumah ada CCTV, ada security lain lagi. Rumahnya klaster, banyak satpam lagi di situ. Kadang-kadang ada anjing herdernya. Itu dalam rangka menjaga sesuatu yang berharga. Nah, iman kita jauh lebih berharga dari itu. Jadi karenanya dengan ibadah, dengan zikir, dengan silaturahim itu bagian-bagian terpenting dalam rangka menjaga iman kita, jangan sampai lepas, jangan sampai copot. Berapa banyak orang terlalu cinta dengan dunia, cinta dengan jabatan, segalanya dikorbankan. Ya. Padahal dia Islam, tapi menyudutkan umat Islam. Ini kalau bukan hubu dunia ngapain seperti itu, gitu kan? Jadi rasanya terluka hati ini kalau masjid pesantren dikatakan sarang-sarang menciptakan radikalisme, sementara definisi radikal itu juga belum jelas, nggak ada yang pas radikal. Kalau sesuatu yang belum pas, kenapa harus diungkap-ungkap? Karena belum jelas, gitu kan. Nah, ini kenapa? Ya, itu tadi karena hubud dunia, ya, takut lepas jabatannya, ya. Nah, karena itu bagi kita kepada Allah untuk menjaga keimanan kita, itulah lapisan-lapisannya. Kan kalau menjaga orang penting aja ada lapisan berapa itu, ya. Ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu kan. Ya. Iman kita harus kita jaga. Sama dengan tanaman kita. Kalau tanaman di tempat umum banyak lalu lalang anak-anak atau binatang-binatang yang lain diinjak-injak, bisa itu tanaman kita itu kalau nggak dijaga, nggak bisa menghasilkan, nggak bisa dipandang mata, ya, tidak menjadi asli itu tanaman. Nah, iman kita bisa liar seperti itu. Maka penjagaan iman itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari makalah yang ke-27, addi maftaradallah alaik, tunaikan apa saja yang Allah wajibkan, tapi bitamam, dengan sempurna. Ketika kita badan sehat walafiat, wudhu yang sempurna. Ketika wudhu jangan ngobrol, jangan bicara apapun, karena itu pos pertama untuk menyembah Allah. Kalau dari wudhu saja sudah ngobrol, dari wudhu saja sudah nggak karuan, udah rusuh gitu kan, maka ketika sholat udah buyar konsentrasinya. Di situ permainan setan mengganggu orang itu. Dari pas starting pointnya untuk menyembah Allah dengan wudhu, sempurnakan itu. Cuci tangan, berkumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung, mukanya, kedua tangan serta siku, kepalanya, telinganya, kedua kakinya, itu disempurnakan. Bahkan ketika badan sehat tapi cuaca dingin, sempurnakan wudhu seperti itu. Ya. Itu bagian untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali lagi sakit. Itu ada udzur syar'i. Yang boleh pakai air hangat atau yang wajib-wajib saja. Muka 1 kali, tangan 1 kali, kepala sekali, kaki sekali, khalas. Ya, selesai itu. Enggak ada kumur-kumur, enggak ada masukkan air ke hidung, kayak itu sunnah hukumnya. Nah, sempurnakan itu. Begitu pula ketika ibadah haji, sempurnakan. Ketika sholat, terapikan. Gitu. Nah, kita akan menjadi takun a'badan nas, akan menjadi hamba yang banyak ibadah. Ay tasir aktsarun nasi ibadatan. Kamu akan menjadi kebanyakan manusia yang bagus dalam ibadahnya itu. Wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Jauhilah apa-apa yang Allah haramkan, maka kamu akan menjadi orang yang zuhud. Artinya lebih besar manusia yang begitu tidak suka dengan gemerlapnya dunia dan berpaling dari gemerlapnya dunia itu. Kalau dia sudah berani menghindarkan apa-apa yang Allah larang. Jangan lagi yang haram buat dia, yang syubhat dia tidak mau kerjakan.
very very koloso. Ini nyerempet bahaya ini ya. Kalau dia sudah terbiasa dengan syubhat, nanti yang haram juga dia akan kerjakan. Karena itu sholat kewajiban 5 waktu harus kita filter dengan sholat-sholat sunnah. Sehingga kalau kita jaga sholat sunnah, pastinya wajib lebih kita jaga. Tapi kalau orang nggak pernah sholat sunat, apakah qobliyah atau ba'diyah atau rawatib ghairu rawatib, dia bisa meninggalkan yang wajib, nggak beban lagi bagi dia. Karena nggak ada filter, nggak ada ring-ring yang lain lagi itu. Kalau sholat 5 waktu kan cuma pulang modal. Orang dagang aja capek doang, nggak ada untungnya gitu kan. Nah, maka sholat sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah kita kerjakan itu kan. Itu kita lagi proses belajar untuk menjadi orang yang zuhud ya. Warda bima qasamallahu lak, redoilah, puaskan dirimu dengan apa-apa yang Allah sudah bagikan daripada kehidupan atau rezeki itu. Semua sudah dikasih masing-masing. Jadi nggak boleh iri hati dengan pendapatan orang lain. Itu yang kita dapati, terima apa adanya, dan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat kita. Belum tentu kalau dikasih besar kita bisa menjalankan itu. Yang namanya rezeki kan Allah yang sudah takar itu kan, sudah kasih tahu. Tapi karena ketidaktahuan kita, wajib ikhtiar. Jangan juga diam saja, tadi waktu datang diem aja deh, nggak usah kemana-mana, nggak usah ikhtiar, nggak usah dagang, di rumah aja, di masjid aja, salah juga. Ya, kita harus ikhtiar. Ya. Takun agnan nas, kamu akan menjadi manusia yang kaya. Tasir aktsara nasi malan. Jadilah kamu kebanyakan manusia yang banyak hartanya. Yang lebih utama lagi adalah kaya hati. Ya, orang yang kaya seperti ini, dia nggak melirik, nggak melihat pendapatan tetangganya, kawan yang lebih besar, tidak. Kalau begitu dia nggak bakal puas, nggak bakal pernah bersyukur. Ya. Dia harus menerima itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kan menurut kadar ke derajatnya. Katakanlah kalau level pembantu, ya keluaran juga keluaran pembantu. Kalau level pimpinan, level orang-orang ini, dia pengeluaran dia lebih besar lagi. Jangan lagi orang biasa, seorang ustadz aja punya pembantu rumah tangga ada yang 10 orang, itu kan. Ya mungkin kebutuhannya itu rumahnya besar 2000 meter. Kalau nggak dibantu dengan sekian gitu kan. Ini semuanya sudah ada makomnya. Likulli syai' makom, tiap-tiap sesuatu sudah punya kedudukannya masing-masing yang tidak boleh kita iri hati dengan itu semuanya. Jadi apa yang ada ini, sehingga dalam penghitungan juga cepat nanti gitu kan. Orang kaya masuk surga belakangan. Karena ditanya duitnya dari mana, terus kemana penyalurannya. Ya. Jangan dikira yang kita makan nggak ditanya. Sumalatus aluna yauma idzin anin, akan ditanya nikmat-nikmat yang kita makan. Kita kan makan dari dulu yang sederhana memang, tapi itu nikmat. Ya, istilah mu'alim yang sering saya ungkap itu 4T, tahu, tempe, teri, toge. Ya, tapi itu nikmat. Ya, kalau makan banyak-banyak semua ditanya tuh. Ya. Jadi yang halal saja ditanya, yang haram diazab kalau kita nggak taubat, gitu kan. Ya, satu makalah lagi. Wal makalatu tsaminah wal isyrun, makalah ke-28. An Shalihil Marqadi radhiyallahu an annahu marra bi ba'did diyar faqala ya diyar aina ahluka ay aina mu'nisuka al-awwalun wa aina ummaruka ay banuki al-madun wa aina sukanuki al-aqdamun fahatafa bihi hatib ay sahabihi soihun fasami'a sautahu walam yara syakhsahu in qata'at atharuhum ay alamatuhum wa buliyat ay faniyat baliyat ay faniyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum qalaida ay atwaqan fi a'naqihim. Dari Shalih Al-Marqadi, semoga Allah meridhoinya,
bahwasanya dia melewati sebagian rumah-rumah penduduk yang sudah terpapar, yang sudah rata dengan tanah. Maka dia berkata, ya diyar, wahai penghuni-penghuni rumah ini, kampung ini, komunitas ini, aina mu'nisuka, mana tuh yang dulu yang kamu suka senang, yang kamu ada di situ penuh dengan kenikmatan. Wa aina umaruka, di mana dulu bangunan-bangunan megah yang kamu miliki, menjulang tinggi, pencakar langit, sekarang kemana itu? Wa aina sukanuka, mana penduduk-penduduknya al-aqdamun yang mendiami ini? Dia berkata seperti itu, tiba-tiba ada suara yang tidak lihat dia siapa wujud dari suara itu. Maka kata suara itu, in qata'at atharuhum, sudah putus tanda-tanda kehidupan mereka, sudah putus apa-apa yang mereka miliki, dan faniat, sudah punah, sudah lebur, tahta turab ajsamuhum, ya, di bawah tanah jasad-jasad mereka. Artinya bergelimpangan, mungkin saja ada musibah, mungkin saja ada tsunami, mungkin saja ada gempa bumi. Rumah yang begitu bagus, perkampungan, ketika ada lumpur-lumpur seperti Sidoarjo, itu rata dengan itu semuanya. Maka dijawab tadi itu, wa baliyat aifaniyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat ta'maluhum, sudah habis amal-amal mereka, qala'id yang tergantung pada leher-leher mereka, sudah tidak ada lagi tuh kehidupan dunia, tidak ada lagi yang namanya kemegahan dunia, tidak ada lagi harta yang mereka banggakan, penduduknya sudah rata dengan tanah. Artinya itulah gambaran dunia sesaat sebentar hidup ini. Nah, agar kita bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang kita miliki saat ini, bahwa semuanya berakhir, akan berujung kepada kematian, kepada pensiunan, kepada akhir hayatnya. Nah, agar kita selamat dunia akhirat tadi, keimanan, keikhlasan, dan keistiqomahan di dalam ibadah. Ya. Ini saya kira 3 hal yang kita kaji bersama. Ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Setidaknya ada 3 maqam, ada 3 kedudukan dalam bicara masalah kesabaran itu, yaitu maqamnya orang-orang tabi'in, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah kepada siapapun apa yang dia alami, tetapi kalau orang tanya dia menjawab, itu bukan bagian dari keluh kesah, karena dia menjawab pertanyaan. Ya, Nabi juga ditanya dulu ketika direnggut nyawanya, Nabi luar biasa merasakan itu kan, beginilah rasanya mati. Sehingga kata Nabi, ya Allah, ya malaikat pencabut nyawa, ringankan buat umat saya, bebankan kepada saya sakitnya kematian itu. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, ya, dikurangi, ya, agar orang-orang yang soleh, karena doa Nabi, sehingga Allah firmankan, wan naziati gharqa wan nasyitati nashto, ada malaikat pencabut nyawa dengan bengis, ada malaikat pencabut nyawa dengan lembut. Dan itu doa Nabi supaya diringankan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nabi merasakan itu, ya. Jadi nggak boleh berkeluh kesah, tapi ketika ditanya gambarannya silakan, tidak mengurangi keikhlasan. Kedua, kita redha dengan ketentuan Allah, itulah derajat orang-orang yang zuhud. Ketiga, kita mencintai, ketika mendapatkan musibah itu kita nikmati, itulah derajatnya siddiqin. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jika ada orang dia gaji kecil, sedikit kamu, dia berkumpul sama Allah, tidak berkumpul sama orang lain, apakah orang itu termasuk orang bersurah? Ya. Kalau berkeluh kesah sama Allah, curhat nggak apa-apa. Jangan curhat sama orang lain. Ya. Kalau keluh kesah sama Allah, kita nggak banyak diketahui, padahal kita perlu. Memang hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu yang kami sembah, yang lain tidak kami sembah. Hanya kepadamu yang kami minta tolong, termasuk kita curhat sama Allah. Itu nggak apa-apa. Ya Allah, kehidupan saya begini ya Rasul, nggak apa-apa, ngadulah sama Allah.
Apalagi di tengah malam orang sedang tidur dengan mimpi indahnya, keluarga sedang tidur, kita minta sama Allah. Allah yang tidak pernah tidur. Nggak apa-apa. Jangan minta sama orang, jangan mengeluh sama orang. Itu nggak apa-apa. Allah juga tahu sebenarnya walaupun kita tidak meminta seperti itu. Yang penting terus ibadah, terus istiqomah. Karena Allah berjanji kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Sekiranya warga masyarakat, warga rumah tangga, warga kampung beriman, bertakwa sungguh-sungguh, kami buka lafatahna, kami buka keberkahan-keberkahan. Nah, jadi di samping kita curhat, kita introspeksi juga. Salat saya seperti apa ya? Sudah sempurna belum? Terus perjuangan saya seperti apa? Terus perhatian saya kepada agama seperti apa? Introspeksi juga ke dalam. Curhat-curhat nggak apa-apa. Artinya curhatnya sama Allah jangan menuntut melulu, minta-minta terus, tapi kita nggak merubah kekurangan diri kita yang kita persembahkan kepada Allah. Itu perlu. Jadi nggak apa-apa kalau sama Allah. Ya. Silakan. Kaitannya dengan pengadilan dunia, seorang pengusaha muslim artinya pengen usahanya sebagai orang muslim yang benar, tapi pada suatu ketika menemui suatu kendala sedikit di dalamnya, bahwa karena dia usaha dan mendapatkan pekerjaan itu menguntungkan. Nah, orang tersebut, perusahaan tersebut akan memberikan hadiah pada orang yang masuk pekerjaan itu pribadinya. Kira-kira gimana itu? Iya. Kalau seseorang pekerja keras, pekerja ulet, dan dia berusaha itu tidak juga melupakan kewajiban dia sebagai muslim untuk menyembah kepada Allah. Lalu katakanlah kalau dia di perusahaan diuntungkan dengan kerja keras dia itu, dia mendapatkan reward dari atasannya, dari kantornya, halal, boleh, ya. Pengusaha. Oh iya, dalam rangka mensyukuri, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Katakan dia dapat proyek, dapat tender, gitu kan? Dari situ, sehingga membuat dia mampu, boleh dikasih. Asal jangan ada semacam perjanjian ketika itu. Saya gulin nih, tapi nanti bagi saya. Nah itu dekong kalingkong, nggak boleh. Sama kita minjem uang, saya minjem uang sama bapak, Pak, saya minjem uang 5 juta, dikasih. Saya niat dalam hati, ketika saya kembalikan saya mau kasih 6 juta, halal buat beliau. Asal jangan ada perjanjian di awal, Pak saya minjem 5 juta, nanti pulangnya 6 juta lah. Oh iya. Nah itu ada riba. Tapi kalau sepihak saja, saya niat doang dalam hati, saya mau lebihin kah, karena ini uang berkembang, ini uang juga alhamdulillah bermanfaat, nggak apa-apa, sepihak. Tapi manakala sudah ada perjanjian walaupun tidak tertulis, itu dilarang. Karena berarti dia digolkan mendapatkan tender karena ada sesuatu yang fi fulus mulus, walaysa fulus mampus wa kurus. Nggak boleh gitu. Ya. Kan saya minjem duit, terus saya bilang sama orang minjem duit, saya bisa jalan boleh minjem duit 5 juta. Saya pulangin tadi. Nggak boleh itu tadi, nggak boleh. Jangan diomongin. Jangan diomongin, dalam hati aja. Dalam hati aja. Justru diomongin itu jadi riba. Ya. Karena riba itu kan ada 4. Ada ribal fadl, ada ribal qarat. Ribal qarat itu riba yang mengambil manfaat. Pak saya pinjam duit dong Pak 5 juta atau 1 juta aja. Udah bagus, boleh. Tapi motor saya cuciin lu tuh. Tuh ngambil tenaga orang tuh, riba jadinya. Walaupun dia nggak minta bunga dari uang itu, riba.
Ya, orang kan banyak di kampung-kampung jual gade sawah gitu kan. Ya ketika dia pinjam duit tuh sawah mestinya buat jaminan saja. Begitu dia tidak bisa ganti, nah dijual sawah itu seharga yang dia pinjam. Kalau dia mengambil manfaat jadi riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba, kata Nabi. Tiap-tiap pinjaman yang menarik manfaat riba. Walaupun tenaga orang gitu kan. Ya udah gue kasih ini burung gue tuh belum mandiin dulu deh, riba itu nggak boleh. Jadi kasih pinjaman aja. Kredit barang sama juga sih jual beli, kalau itu Allah halalkan ya. Maka ketika dia dagang ini mau dikreditin bayar tempo apa mau di-cashin juga harus jelas ya, harus jelas gitu. Kalau kredit kan ibaratnya orang membeli secara nyicil, kayak BTN bayar tapi nyicil, nggak apa-apa kalau itu sih, nggak apa-apa. Kalau yang tadi yang nggak boleh itu minjem 5 juta, nanti saya kayak pulangin 6 juta deh gitu, itu nggak boleh, haram, riba. Ya, nah yang punya duit nggak usah pakai gitu itu, nggak usah diikrarin. Ini anda kasih pinjem aja, kebetulan lagi ada. Tapi ingat, catat berapa kali ente balikin. Kemudian tanggal berapa itu dicatat, minjemnya ada saksinya, takut kenapa-napa, apakah yang minjemin atau yang dipinjemin ada yang meninggal dunia, kan ada catatan itu. Makanya orang-orang dulu kalau punya utang ditulis di bawah bantal tuh, kalau saya meninggal tolong bayarin utang saya nih. Ketika di bangun itu masih hidup taruh lagi besokan waktu itu taruh lagi di bawah bantal. Ya. Jadi mesti dicatat, jangan udah cincaya, jangan. Agama yang nyuruh. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Bila kamu terjadi transaksi hutang piutang dengan masa tertentu, catat. Itu ajaran Islam administrasi itu. Udah gampang deh, kapan aja deh, mesti dicatat. Iya. Walaupun adik sama kakak sama saudara. Tapi jangan sama ibu sih hadiah, bapak hadiah, jangan sama ibu nagih melulu gitu. Ya seperti itu. Cukup. Alhamdulillah para jemaah, seperti biasa yang kita lakukan kemarin, setiap malam Jumat kita mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid kita ya. Jadi hari Jumat kemarin Hari ini saya dari Dampot minta izin buat masjid ke Alhamdulillah, jadi lumayan gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Mendonasikan pembangunan Masjid Nurul Kiboti yang sedang dibangun oleh Tuan Guru kita. Juga nanti diedarkan amplop seperti Jumat kemarin, jadi untuk mempermudah Tuan Guru dalam menghimpun dana pembangunan masjid tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Ala dzikra tama'il